Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Agustin dengan NIM 18087320. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem energi. Untuk melakukan aktivitas sesuai fungsinya, setiap komponen fisiologis memerlukan energi. Jadi, pentingnya energi untuk aktivitas tubuh kita sepenuhnya tergantung pada energi yang diperoleh dari makanan yang kita makan sehari-hari. Makanan yang lebih banyak proses dan kemudian akhirnya melepaskan adenosin trifosfat yang biasa kita kenal ATP. Sedangkan energi yang dapat dideskripsikan berbagai kapasitas untuk melakukan kerja merupakan aplikasi dari kekuatan otot atau kontraksi otot dalam mengaplikasikan kekuatan melawan suatu beban. Sistem energi ini terbagi menjadi dua, sistem energi anaerobik dan anaerobik. Sistem aerobik merupakan proses metabolisme energi dengan menggunakan oksigen. Biasanya olahraga ini melakukan waktu yang sangat lama. Contohnya olahraga lari maraton. Sedangkan anaerobik merupakan proses metabolisme energi tanpa menggunakan oksigen. Contoh olahraganya seperti lari jarak pendek 100 meter. Oke, next. Kemudian proses terbentuk aktivitas atau gerak. Proses ini mulai dari adenosin trifosfat atau biasa dikenal ATP. ATP adalah sumber utama energi dalam tubuh. Tubuh sepenuhnya tergantung pada energi yang diperoleh makanan yang kita makan sehari-hari. Kemudian ATP ini dipecah menjadi adenosin. Adenosin ini merupakan nukleus spuria yang terbentuk dari pemecahan adenosin trifosfat. Setelah itu berlanjut kontraksi dan relaksasi otot. Kontraksi adalah keadaan saat otot menegang dan memendek sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang, sedangkan relaksasi adalah sebaliknya. Setelah itu terjadi yang dinamakan dengan gerak atau beraktivitas. Oke, selanjutnya aerobik dan anaerobik. Yang pertama, aerobik. Sistem aerobik ini bersumber dari glukosa, lemak, dan protein. Makanan-makanan yang kita makan dari glukosa, lemak, dan protein ini setelah kita makan terus berolahraga, maka olahraga yang kita lakukan menghasilkan bisa menurunkan berat badan. Sedangkan sistem anaerobik itu bersumber makanan glukosa yang mana bisa membentuk tubuh dan mengencangkan otot. Next, selanjutnya sumber energi untuk pembentukan ATP dibagi ada dua, aerobik dan anaerobik. Yang anaerobik yaitu bersumber dari PC, ini glikolosis. Anaerobik ini bersumber dari glukosa, kemudian menghasilkan energi, kemudian ADP plus PI, kemudian yang PC menimbulkan energi, kemudian ADP plus PI, kemudian menghasilkan ATP. Sedangkan yang aerobik sistemnya oksidasi, bersumber dari makanan-makanan yang kita makan dari glukosa, lemak, dan protein, sehingga dia akan menghasilkan energi, kemudian energi menjadi ADP plus PI yang menghasilkan ATP. Oke, next. Ciri-ciri aktivitas anaerobik dan aerobik. Jika kita lihat dari intensitas, anaerobik intensitasnya tinggi, sedangkan aerobik rendah.
Selanjutnya frekuensi gerak. Anaerobiknya cepat, sedangkan yang aerobiknya lambat. Selanjutnya jarak anaerobik pendek, sedangkan aerobik jauh. Dari durasi waktu anaerobiknya cenderung sebentar, sedangkan aerobik lama. Oke, selanjutnya contoh-contoh olahraga aerobik dan anaerobik. Contoh olahraga aerobik yang menggunakan jalan, jogging, renang, bersepeda, senam aerobik, dan lain-lain. Sedangkan contoh anaerobik yang tidak menggunakan atau tidak membutuhkan oksigen seperti lari, sprint, angkat beban, peluru, lempar cakram, lempar lembing, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya tentang materi sistem energi dengan mata kuliah fisiologi olahraga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.